Selamat siang, sobat Selamat investor siang, semuanya. sobat investor semuanya. Kembali lagi di Topik kita. Nah, hari ini kita bersama investor investor advisor yang biasanya nih menjelaskan menjelaskan tentang saham-saham lain atau gorengan. Nah, Jason. Gimana kabarnya? Ini panggil kau aja kali ya? Iya, panggil kau aja. Baik banget hari ini kabarnya, puji Tuhan. Pak Steven gimana kabarnya? Teman-teman juga gimana kabarnya? Semua pada baik-baik aja ya. Oke, sebelum kita mulai, kalau misalnya ada yang ditanyakan, bisa langsung suaranya double. Cek. Tes. Oh, kayaknya feedback dari punya Ko Jason ya? Ya udahlah. Sip, oke. Kita mulai aja ya. Nah, Ko Jason, ini kan temanya itu how to survive in bearish market ya. Betul. Nah, ini maksudnya gimana nih Ko Jason? Apa sih fenomena yang terjadi sekarang ini? Oke, jadi mungkin teman-teman di sini juga udah pada tahu ya kenapa sih market bisa bearish ya. Pertama dari inflasi kita yang naik, terus lalu ada dari suku bunga US yang mau dinaikkan oleh The Fed ya kan. Itu berpengaruh sekali teman-teman ke makronya kita. Nah, tapi teman-teman juga perlu tahu nih, kita trading ada yang namanya siklus, oke? Dimana ketika kita yang biasanya trading di market hijau, maka kita juga harus siap trading ketika market turun. Seperti itu sih Mas Iman. Nah, ini kalau dilihat-lihat ya, kayaknya tuh bearishnya itu lebih ke minor kali ya Ko Jason ya. Ya, betul. Cuman aku juga masih belum bisa confirm kalau ini masih ada penurunan lagi nggak sih? Itu aku masih belum bisa confirm sih. Soalnya menurut aku ini market kayaknya masih bisa turun lagi sih. Walaupun hari ini kita lihat ya, ditutup di satu tadi itu cemerlang banget ya Pak Steven ya. Iya. Kalau nggak salah beberapa saham pun juga ngegap tadi kalau nggak salah naiknya ya. Jadi kayaknya ada mungkin penurunan lagi besoknya ya kita kurang tahu. Iya, betul. Nah, kalau seperti ini, Pak Jason, kira-kira kita menanggapinya sebagai pasar kayak gimana, Ko Jason? Oke, jadi buat teman-teman di sini nih pasti lagi ngerasain banget kan marketnya saham-sahamnya merah, dan mungkin hari ini ketika sahamnya naik teman-teman pada nggak beli. Jadi di sini sih aku saraninnya kita ngelakuin yang namanya manajemen portofolio teman-teman. Itu gimana sih? Apa sih manajemen portofolio? Jadi itu adalah hal yang kita lakukan untuk mengatur dana yang kita punya tuh biar kita investasiin dalam bentuk portofolio yang kita inginkan. Jadi contohnya gimana? Kayak gini teman-teman, kalau aku biasanya kalau di market kondisinya lagi nggak nentu, apalagi marketnya merah, aku masukinnya ke saham-saham blue chip 60%, ke saham-saham yang third liner 40%. Kayak gitu sih Mas Ivan. Dan teman-teman juga semuanya. Oke, berarti pilihannya itu blue chip dan third liner ya? Iya, betul. Kenapa tuh Ko Jason? Kenapa blue chip dan third liner? Kenapa nggak second liner ya? Oke, jadi gini, karena kesempatan kita nih ketika market bearish nih untuk trading saham di blue chip sama
yang second liner itu tuh jauh lebih sulit. Makanya aku pilihnya third liner kan. Karena marketnya itu turun. Jadi kalau kita beli apapun kemungkinannya turun. Nah, terus kalau di saham-saham blue chip, aku milihnya gimana Pak Jason gitu kan. Nah, blue Iya. chip di sini yang aku maksud adalah saham blue chip yang fundamentalnya kuat dan sedang lagi diskon teman-teman. Kayak analoginya seperti ini loh. Kalau teman-teman belanja terus ada tulisan sell sell sell, pasti kan teman-teman di sini carinya yang paling murah gitu kan. Sama ketika marketnya turun, IHSG-nya turun, pasti teman-teman di sini cari saham blue chip yang lagi diskon gitu kan. Contohnya apa nih saham blue chip yang lagi diskon? Nah, kemarin banking kalau teman-teman lihat itu lagi sempat diskon ya, dan aku juga ada posisi buy. Aku ambilnya di saham BBRI sih. Oh, BBRI ya. Jadi sekarang udah naik di 4.600 udah lumayan. Aku ambil di sekitar 4.500-an. Nah, berarti memang penurunan market ini menjadi kesempatan bagi kita ya mengambil saham yang blue chip dan fundamentalnya bagus ya. Kurang lebih kali. Betul, setuju. Jadi ini kita bisa mengambil saham-saham yang lagi diskon sih. Nah, buat misalnya teman-teman nanya nih, saham-saham diskon apa sih yang sekarang lagi banyak diminati? Teman-teman bisa langsung tanyain ke investment advisor ya teman-teman masing-masing ya. Atau teman-teman bisa langsung hubungin aku aja, linknya ada di bio aku sih teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang ya gitu kan yang dan juga supply. Nah, itu teman-teman bisa langsung aja ya di HP Sekuritas. Nanti kita langsung arahkan ke Jason langsung. Betul, setuju sekali. Ya, buat sobat-sobat HP Sekuritas yang ingin bertanya bisa langsung di kolom komentar atau di kolom chat, di kolom question ya. Nah, ini Coach Jason kan hari ini kan naik ya. Nah, apakah ini jadi kesempatan kita untuk menjual beberapa saham yang kita punya dan switch ke beberapa saham yang blue chip gitu kan? Oke. Atau gimana nih Coach Jason? Oke, jadi kalau aku ketika kayak hari ini ya, market hari ini kan hijau pekat ya teman-teman ya. Nah, kalau di sini barang-barang aku yang aku beli kemarin, aku udah take profit. Nah, cuman kalau untuk barang-barang yang kayak saham-saham yang third liner itu aku masih ada yang hold sih. Contohnya kayak saham Cars aku masih ada. Itu karena apa? Karena kan rencananya dia ada mau right issue ya, sekitar 300 miliar dan itu right issue-nya jumbo banget. Dan aku juga masih belum tahu siapa pengendalinya, investornya siapa yang bakal masuk untuk right issue itu aku masih belum tahu. Nah, cuman kalau untuk hal-hal kayak gitu menarik story-nya, jadi aku hold gitu. Kayak gitu sih Pak Steven. Kalau untuk mau masuk ke saham sekarang yang blue chip, menurut aku masih kalau di banking better BBRI sih. BBRI itu masih menarik banget ya karena dia masih mau meningkatkan kredit untuk UMKM-nya ya. Dan teman-teman tahu kemarin UMKM itu sempat tidak berjalan atau turun pertumbuhannya karena COVID dan ini mulai kembali meningkat lagi teman-teman dan itu bagus banget buat BBRI untuk meningkatkan kreditnya di sektor UMKM seperti itu sih. Nah, sebenarnya Coach Jason di dalam marketnya kayak gini nih, kuncinya apa sih buat kita survive ini Coach Jason? Iya, Pak Steven. Cek. Halo? Cek.
Iya ya. Nah, Tadi putus-putus, sorry. maksudnya di market yang lagi kayak gini nih, kuncinya apa sih Coach Jason untuk kita bisa survive nih? Oke. Biar modalnya Untuk- kita tuh nggak tergerus gitu. Oke. Untuk market seperti ini kuncinya adalah teman-teman jangan buru-buru beli saham itu ketika benar-benar saham itu tidak turun sesuai dengan posisi supportnya gitu loh. Dan kalau aku sendiri, aku lihat nih kalau misalnya dia turun tapi masih belum kena support sebelumnya yang jauh lebih rendah, aku belum masuk dulu kayak gitu. Sebagai contoh saham BRPT, di sini teman-teman ada lihat kan saham BRPT itu kan turun terus kan. Ini aja aku masih ambil posisi antri teman-teman di 765. Aku nggak berani kalau masuk di harga sekarang karena menurut aku itu masih ketinggian ya. Ini untuk kondisi market seperti ini ya. Oke. Nah, kira-kira Coach Jason kan tadi mungkin untuk blue chip bisa BBRI ya, untuk kita masuk ya. Ya, Kalau tadi untuk third liner apa tadi? Sorry. Cars ya. kalau third liner aku Cars masih oke teman-teman. Untuk saham kayak Pani juga menarik sih teman-teman dilirik. Walaupun hari ini tertidur hari ini sahamnya di ARB, cuman itu masih menarik untuk dibeli. Terus ada Bumi juga, Bumi mulai menggeliat lagi pergerakannya. Itu masih hari ini ada open gap ya. Kalau kalian mau lebih aman bisa antri di 142 sih untuk Bumi. Oke. Nah, kalau misalkan tadi kan untuk blue chip BBRI ya, berarti banks ya. Iya. Untuk sektor lainnya ada nggak Coach Jason? Untuk Line banks sektor maksudnya. lainnya, aku sih masih ngerekomendasi ini di sektor ini sih, di telco sih. Itu saham XL. Dimana saham XL itu dia punya PBV-nya 1,30 kali sih, jauh lebih rendah dibandingin sama pesaing-pesaingnya kayak Telkom aja udah 3,67 kali kan. Terus Indosat 2,07 kali, itu masih terlalu agak mahal ya kalau di compare ya. Gitu. Oke. Nah, ini Coach Jason ada yang nanya kajen. Oke, untuk Kejen ini cuman sekali gitu loh. Nah, kalau untuk Kejen sih aku saranin untuk hati-hati aja. Kalau Bapak udah punya duluan di harga bawah bisa di take profit dulu lah 50% atau 25% dari yang Bapak punya. Sisanya boleh di hold. Tapi kalau untuk mau beli, ini aku nggak saranin sih untuk beli di harga atas ya. Paling kalau mau beli di sekitar, tunggu lagi di sekitar 300-an. 300 sampai 280-an. Paling 280-an itu kalau untuk mau belinya. Oke. Tapi ini BABP, cat Jason. daily-nya oke ya. Yang cat daily Kejen itu ngebentuk double bottom gede sih Pak Steven. Kayak cukup menarik juga. Tapi kita lihat lah gimana pergerakannya nanti ke depannya. Sip. Oke. Di BABP Untuk Coach Jason. Oke, BABP ini sebelah itu ngeri banget kalau udah ngegoreng saham ya. Teman-teman juga harus hati-hati ya kalau di saham MNC ya. Kalau udah naik tinggi dan teman-teman rasa itu bisa di take profit dulu aja ya. Hari ini BBP naik ya, jadi 120 ya. Oh, menarik banget sih, tapi kalau mau masuk lagi tunggu lagi teman-teman di 113-an. Di 113, 110, 113 lah kalau mau masuk. Teman-teman bisa sell-nya di ya kalau dia bisa sampai 135 oke sih teman-teman sih.
Oke, Coach Jason, Coach Jason, kira-kira kan ini kan untuk kita ini kan survive untuk ya. kita survive ya. Iya. Kira-kira Coach Jason Kira-kira sebenarnya Coach Jason, di sebenarnya di market yang lagi kayak gini ini market yang lebih lagi kayak gini baik ya. lebih baik ya. Kita itu lebih banyak pegang cash atau gimana ya Coach Jason? Kita itu lebih pegang Cash? tes. Halo, tes tes. Tes. Sorry, Pak Steven, ini dari akunya putus-putus nih. Coba, Pak Steven bisa ulangi lagi nggak pertanyaannya? Nah nih, kira-kira Coach Jason lebih baik nih. Kira-kira Coach Jason lebih baik nih. Kita lebih banyak Kita pegang lebih cash banyak pegang cash atau memang kita atau memang alihin kita saham kita ke yang saham tadi kita ke disebutin yang aja tadi Coach Jason. disebutin aja Coach Jason. Oke. Jadi kalau saran dari aku, lebih baik kita pegang cash dulu deh. Kita prepare cash dulu. Untuk masuk ke saham-saham yang tadi aku sebutin, itu maksimal ya. Itu 10-20% aja dulu dari dana yang teman-teman punya. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu nih ke depannya nih, market nih bakal kejadian apa lagi nih. Kita lihat nih, walaupun yang kita lihat kayak hari ini market mulai naik ya, tapi kita nggak tahu kan untuk besok dan minggu depan itu gimana, karena masih banyak rilis-rilis data yang akan berpengaruh terhadap IHSG sih, seperti itu. Atau sisa cash-nya itu teman-teman itu bisa masukin ke instrumen investasi lain. Contohnya kayak ada reksadana juga, ada obligasi, kayak gitu sih Mas Ivan. Ya, kalau untuk reksadana bisa juga ya di kita teman-teman ya, sobat-sobat investor ya. Sobat-sobat investor ya. Betul. Nah, ini Coach Jason. Coach Jason. Kalau misalkan di Coach Jason, kita udah floating minus lah. Floating minus lah. Let's say 10% Let's say gitu 10% di saham blue chip gitu. gitu. Nah, lebih baik kita biarin aja atau kita average atau gimana Coach Jason? Oke. Sebelumnya Atau cut loss gitu. Oke. Jadi kalau minus itu kan tergantung siapnya diri kita kan. Kita minus nih, katakanlah 10%. Teman-teman rasa itu udah cukup atau belum? Minus segitu. Kalau teman-teman rasa oke, minus 10% udah cukup buat saya. Berarti mau kan harus di-cut loss dulu ya sahamnya kan. Tapi kalau teman-teman merasa yakin sahamnya masih bisa melanjutkan kenaikan, dan teman-teman tahu ini saham secara fundamental, secara valuasi itu bagus banget, teman-teman bisa average kayak gitu sih. Jadi harus diukur dulu risknya. Teman-teman mau ruginya berapa persen itu harus diukur dulu. Karena kalau nggak diukur kebablasan nanti jadinya kayak gitu. Kalau dari Coach Jason sendiri, dari Coach Jason sendiri, ya. Halo? Di market yang sekarang Kalau ini dari aku sendiri maksimal gimana, sorry. Di market sekarang ini cek. Iya. Nah, kalau dari Coach Jason di market yang sekarang ini, loss-nya itu maksimal berapa persen sih kok? Maksimal ya 10% sih. Tapi untuk average-nya kalau loss ya 5-10% lah. Untuk di market yang sekarang ini. Ya. Ya, untuk di market yang sekarang ini. Oke. Kalau untuk kan itu untuk yang saham-saham blue chip ya. Untuk yang saham-saham terliner gimana? Nah, kalau untuk saham-saham yang third-liner beda lagi nih. Kalau untuk saham-saham third-liner ini tergantung nih dari teman-teman nih. Kalau saya sendiri sih bisa
3-5% cukup sih saya rasa sih. Nggak perlu sampai 10% ya. Karena itu bakal berasa banget, ya kan? Apalagi 3-5% menurut saya itu angka yang cukup ya, dimana itu kayak saham bumi aja 3% paling 3-4 papan itu udah turun 3%-an kali ya. Udah berasa ya. Berasa ya. Iya, itu udah berasa sih. Oke, dari Ko Jason mungkin bisa dirangkum sedikit Ko Jason. Kuncinya kita survive di market sekarang Ko Jason. Oke, jadi intinya kalau Per poin aja kali. Oke, jadi kalau teman-teman mau survive nih di kondisi sekarang nih, teman-teman harus bisa ngatur risknya dulu, teman-teman. Terus teman-teman harus bisa manajemen portofolio juga. Jangan sampai modal teman-teman semuanya dimasukin ke saham, itu jangan. Itu dipisah dulu, 50%-nya cash atau 60% cash, 40% yang untuk trading, dan itu dibagi lagi. 40%-nya mau dipisahin untuk ke saham blue chip berapa persen, ke terliner berapa persen, seperti itu. Dan jangan greedy juga, sama jangan FOMO, teman-teman. Karena market nggak akan selalu naik, pasti ada siklus turunnya gitu loh. Ketika siklus turunnya udah terjadi, kita udah harus siap untuk menghadapi itu, seperti itu sih. Oke, sekian dari Ko Jason ya, sobat investor. Tadi juga ada rekomendasi BBRI dan juga Kars CARS. Ada XL juga. Nah, ya. untuk yang XL juga. Nah, untuk yang lainnya, teman-teman penasaran topik lainnya, bisa langsung DM langsung kali ya. Iya, silakan. Feel free banget kok. Bisa langsung tanya-tanya aja ke aku. Dan juga bisa juga DM ke kita di FHP Sekuritas. Nanti langsung kita sambungkan ke Ko Jason. Ya, teman-teman yang belum punya investment advisor dan tertarik untuk memiliki advisor, boleh langsung nih. Setuju. Ntar langsung aja hubungin di aku di link yang aku udah siapin, sama dari Pak Steven juga bisa ya teman-teman ya, oke? Oke, terima kasih, thank you banget insight-nya hari ini. Thank you juga buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. I appreciate it. Ya, mohon maaf kalau ada salah teknis ya. Tadi nih koneksi sama suara. Nanti kita perbaiki kembali ya. Oke, thank you semuanya. Thank you Ko Jason sekali lagi. Terima kasih teman-teman. Bye. Happy trading dan cuan selalu. Yo.